Bab NK 1201, Melodrama di balik naskah. Ngotin Nguit mengernyit dan bertanya, apa maksudmu? Aku pikir dia memuji otak cepatmu. Lam El menambahkan pelan. Menjijikan. Ngotin Nguit marah dan menutup telepon. Di seberang sana, wajah TCHN Hien menggelap, dia diputus? Tuan ketiga, tenanglah. Seorang bawahan gemetar. Dia menghela napas, menenangkan diri, dia teman N6NH dan Espong, tetap tenang. Dia menenangkan diri selama 5 menit lalu mengangkat telepon lagi. Lam El berkata marah, Nona, kau terlalu gegabah, setidaknya tanyakan tentang N6NH. Iya, aku terpeleset saat emosi. Dia memberi alasan lemah. Dalam hatinya dia menyesal, ragu-ragu untuk menelepon kembali. Saat itu, telepon berdering lagi. Kau adalah rumput musim semi, buru musim gugur. Ah, dia menelepon lagi. Dia terkejut. Lamel memperingatkan, cepat angkat, kali ini jangan gegabah, tunggu dia selesai, lalu tanyakan tentang N6NH. Ngotin Nguit, Espong memintaku menyampaikan pesan, tolong dengarkan. Begitu tersambung, dia menjelaskan. Ah, bukankah tentang N6NH? Dia tertegun, lalu berkata dingin, jadi Espong diculik keluargamu, serahkan dia. Mulutnya berkedut, benar-benar sia-sia tidak menulis melodrama. Nona, jangan bicara sembarangan. Lam El hampir ingin menutup mulutnya. N6NH mengalami kecelakaan pesawat, mendarat darurat di pulau, Espong dan Van Han pergi membantu. Dia memintaku memberitahu agar kau tidak khawatir. Dia menjelaskan jelas lalu menutup telepon. Mereka tertegun. Kecelakaan pesawat? Pendaratan darurat? Espong dan Van Han pergi menyelamatkan? Dia penulis melodrama sebenarnya. Dia bergumam. Cerita ini terlalu tidak masuk akal. Dia menghela napas. Tidak jadi penulis sungguh disayangkan. Dia menambahkan. Tidak mungkin, ini terlalu tidak masuk akal. Dia bersikeras. Dia berkata serius, tapi N6NH hilang kontak setelah naik pesawat, sudah banyak hari berlalu, ponselnya tidak bisa selalu mati. Mendengarmu, masuk akal. Dia kembali melihat riwayat panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan nomor pertama, berkata, lebih baik tanya jelas. Nona Ngo, aku sibuk, masih perlu sesuatu? Suara marahnya terdengar. Apa yang kau katakan benar? Dia bertanya tegas. Dia menjelaskan sabar, tentu benar, tidak ada alasan untuk berbohong. Tetap saja, terlalu tidak masuk akal, N6NH benar-benar mendarat darurat di pulau? Dia mendesak. Tidak diragukan, aku sibuk menyelamatkannya, aku akan menutup. Dia mencoba mengakhiri. Dia cepat berseru, tunggu, bagaimana dengan Espong? Kenapa dia tidak meneleponku? Di pulau tidak ada sinyal, hanya telepon satelit yang berfungsi. Dia menjelaskan. Dia mendesak, jangan tutup dulu, katakan pulau mana, aku akan datang sendiri. Jangan buat kacau, biarkan profesional yang menyelamatkan, tunggu di rumah. Dia berkata dingin. Tentu tidak bisa palsu. Dia mendengus. Baik, saat N6NH kembali, aku akan mengadu padanya. Aku merekam semua, kau akan lihat. Dia membalas. Dia ternganga, lalu nada sibuk terdengar, dia menutup lagi. Wajahnya menggelap, dia berani memutusku? Sekarang bagaimana? Dia duduk terpana di mobil. Kau percaya? Dia bertanya. Ya, seperti dia bilang, tidak ada alasan untuk menipuku. Dia mengangguk. Dia berkerut, benar-benar begitu mudah tertipu. Mungkin masih tidak bisa dihubungi, aku coba kemarin. Dia berkata sambil menekan nomor Paman Hui, tapi sebelum selesai, panggilan tersambung. Halo, Nona Ngo? Suara rendah Paman Hui terdengar. Paman Hui, syukurlah, akhirnya kau angkat. Dia berkata gembira. Ada apa? Suaranya rendah, tidak nyaman bicara. Baru saja, TCHN Hien bilang N6NH kecelakaan pesawat, pendaratan darurat,
Espong dan Van Han pergi menyelamatkan. Benar? Dia menjelaskan cepat. Benar. Dia hanya menjawab 3 kata lalu menutup. Suara gaduh terdengar samar, seperti menanyai seseorang. Benar. Jiwanya hampir melayang, dia duduk kosong di kursi kulit. Lam El menenangkan, jangan khawatir, Espong pergi. Dengan dia di sana, Enam NH akan baik-baik saja. Air mata memenuhi matanya. Suaranya bergetar, kecelakaan pesawat, benar-benar akan baik-baik saja? Pikirannya penuh ledakan dan reruntuhan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana penumpang bisa selamat? Akan baik-baik saja. Suaranya melemah, benar-benar akan baik-baik saja? Bab 1202, Kepala Terbakar. Sop Hong dan rombongan berhenti beristirahat, bersiap melanjutkan pencarian penyelamatan keesokan harinya. Van Han duduk, mengusap keringat di dahinya, lalu bertanya, Sop Hong, kita sudah mencari selama 3 hari, mungkinkah dari awal salah arah? Sop Hong menggeleng dan menghela napas, aku juga tidak yakin. Tetet berkata, kemungkinan salah arah kecil, ini diputuskan banyak ahli yang menganalisis peta jalur, jika bukan barat maka barat daya, jadi peluang menemukan nona masih tinggi. Kalau begitu lanjutkan, selama masih ada harapan sedikit pun kita tidak boleh menyerah. Sop Hong berkata tegas. Ya, kakak Enam Din pasti juga akan berpikir begitu. Van Han mengangguk kuat. Baiklah, malam ini kita makan seadanya. Sop Hong berkata lembut. Van Han menggigit bibir, seolah membuat keputusan. Dia menengadah dan berkata, Sop Hong, mari berjalan malam juga, aku takut kakak Enam Din tidak tahan. Dia menunduk, suara bergetar, aku tahu permintaan ini agak berlebihan, kau bilang berjalan malam berbahaya, tapi jika kakak Enam Din terluka mungkin tidak bertahan. NK Box. Baik. Sop Hong hanya berkata satu kata. Kalau tidak, besok kita berangkat lebih awal. Ah, apa yang kau katakan? Van Han terhenti, menatapnya kaget. Aku bilang baik. Sop Hong tertawa melihat reaksinya dan mencubit pipinya. Sop Hong, kau terlalu memanjakanku, akan membuatku rusak. Van Han manyun, wajah memerah. Tetet dan Tebat membalik badan, tak sanggup melihat. Baiklah, dimanja tidak apa-apa. Sop Hong tertawa, aku juga khawatir pada Enam Din, lebih cepat menemukannya lebih baik. Ya. Van Han setuju, lalu makan bekal. 4 orang itu beristirahat sebentar, lalu menyalakan obor dan melanjutkan perjalanan. Hati-hati, awasi api, jangan sampai membakar pulau. Sop Hong mengingatkan. Semua basah, seharusnya tidak terbakar. Tebat bergumam. Lakukan saja apa kata Tuan So, jangan membantah. Tetet menegur. Baik. Tebat cepat menjawab. Sop Hong tersenyum, mengayunkan pedang menebas ranting membuka jalan. Kabut tebal, cahaya api tidak jauh, jarak pandang hanya 3-4 meter. Hati-hati melangkah, jangan terpeleset. Sop Hong memperingatkan. Baik. Tebat menjawab lebih pintar. Kakak Enam Din, kau di mana? Van Han berteriak. Sunyi, hanya gema. Terus maju. Sop Hong berkata kecewa, menebas sulur di depan. Nona Te, jika kau di sini tolong jawab, kami datang menyelamatkanmu. Tebat berteriak. Baiklah, kau minum air, biarkan mereka berteriak. Sop Hong menutup mulut Van Han. Ya. Dia berbisik dan minum. Di tempat lain, dalam kabin pesawat. Ugh. T6 Din terbangun, berkeringat, demam belum turun, luka masih meradang. Kau bangun. Tiu terjaga, berlari memeriksa dahinya. Dia menarik tangannya dan berkata, demam belum turun, nanti minum obat lagi, tidur sampai pagi maka akan lebih baik. Tidak tidur, terlalu lelah. Enam Din duduk, sakit kakinya makin parah. Jangan memaksa, kau bisa istirahat lagi. Tiu menasihati. Tidak tidur. Enam Din bersikeras. Kalau begitu makanlah sedikit, pagi tadi hanya makan roti, sekarang pasti lapar. Tiu membuka roti dan memberinya. Enam Din diam makan sedikit demi sedikit.
Minum air juga. Tieu-Tieu memberikan botol. Dia menghela napas, aneh, binatang itu belum datang mengetuk. Kenapa? Tieu-Tieu bertanya. Tidak apa-apa. Enam Din menjawab singkat. Mengapa penyelamatan belum datang? Tieu-Tieu menempelkan wajah ke jendela, di luar gelap gulita. Dia memeluk perut dan berkata, makanlah, aku akan makan nanti. Pagi tadi dia hanya membawa sedikit makanan. Sebagian besar masih di kabin penumpang, di luar ada serigala. Tidak. Krup. Perutnya berkhianat. Makan? Enam Din bertanya tenang. Tidak. Tieu-Tieu mengaku. Setengah untukmu. Enam Din memecah roti. Tidak perlu, tubuhmu lemah, makan lebih banyak. Tieu-Tieu menolak. Makan. Enam Din bersikeras, tangan terulur. Baiklah. Tieu-Tieu menyerah. Kemudian dia menempelkan telinga di pintu, mendengarkan. Sepi, aku akan keluar ambil roti lagi. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Enam Din menolak dingin. Apakah kau punya penglihatan malam? Enam Din bertanya. Tidak. Tieu-Tieu mengaku lesu. Apakah kau mendengar sesuatu? Enam Din bertanya. Seperti samar mendengar ada yang memanggil, atau hanya ilusi? Bab 1203, naik turun. Setelah makan malam, mereka berempat terus meraba maju sejauh 5 atau 6 kilometer, mengganti obor 7 atau 8 kali di jalan, dan kini sudah jam 3 pagi hari berikutnya. Aku masih bisa bertahan. Van Han terengah. Sop Hong berbisik, kita jalan setengah jam lagi. Jika tak ada temuan, kita istirahat, tunggu fajar lalu lanjut. Baik. Van Han mengangguk. Tet-Het dan Tebat saling pandang. Gadis itu masih bertahan. Sebagai pria dan tentara, bagaimana mereka bisa minta berhenti? Maka mereka berempat maju, hanya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Pulau ini aneh, kabut tak pernah sirna. Ucap Tebat. Tebat lalu menutup mulut, meski Tet-Het tak bicara, maksud sudah jelas. Suara gadis menggema di gunung, tapi tak ada jawaban. Minum air, jangan biar tenggorokan kering. Kata Sop Hong sambil berkerut. Nona Te, jika dengar, tolong jawab. Tebat dan Tet-Het berseru lagi. Sop Hong menghela napas, sekali lagi membangun peta 3 dimensi di kepalanya. Pandangan menyapu cepat ke depan, tiap pohon dan rumput terlihat, masih kosong. Tunggu. Mata hitamnya bersinar, di ujung muncul pelat logam miring tertancap di rumput. Sop Hong? Van Han melambaikan tangan di depan wajahnya, ia tak merespons. HM? Sop Hong tersadar. Minum air. Van Han diam-diam memberinya ketel. Penasaran bertanya, apa yang kau pikirkan sampai begitu melamun? Tidak ada, hanya bengong. Sop Hong menahan gembira, menunggu untuk menunjukkannya sebagai temuan kebetulan. Kau pasti lelah, bagaimana kalau kita istirahat di sini malam ini, lanjut setelah fajar? Kata Van Han cemas. Tak perlu, kita terus jalan, mungkin segera ada temuan. Sop Hong memaksa senyum. Dengan temuan di depan, mana bisa istirahat, mustahil. Jangan terlalu memaksa. Van Han tetap lembut menasihati. Tak apa, sedikit lagi. Senyum Sop Hong, meski dalam hati tegang. NK Bos. Kerja keras, Tuan So. Tet-Het dan Tebat menyanjung tanpa malu. Sop Hong tak tahu harus tertawa atau menangis, ia tak merasa susah, kalau tak ada temuan malah akan biarkan gadis itu istirahat. Maka mereka berjalan, di bawah bimbingannya, segera sampai ke lokasi pelat. Ah, ada temuan. Mata Van Han bersinar, ia berlari ke depan. Hati-hati. Sop Hong memutuskan berperan, membiarkan temuan pada gadis. Pelat itu besar, hampir setengah tubuhnya, namun ia ringan mengangkatnya, membuat Tet-Het dan Tebat tercengang. Apakah terkait dengan Enam Din? Van Han meletakkan pelat di depan Sop Hong. Ini bagian dari pesawat. Kesimpulannya setelah memeriksa. Astaga, pesawat hancur? Van Han membelalak, air mata muncul, hati diliputi firasat buruk.
Jangan menangis, hanya dugaan. Sop Hong menenangkan cepat. Ya, aku tak menangis, mari kita lihat ke depan. Van Han menarik napas dalam, menyembunyikan pikiran terburuk. Mereka berempat maju, lebih waspada, tak lewatkan jejak. Sop Hong pura-pura melihat, tapi di kepalanya 3 peta berjalan, membuat pemeriksaan lebih efisien. Setelah lama, matanya bersinar, gembira berkata, ketemu. Apa? Van Han dan yang lain cepat bertanya. Tidak, tak ada. Sop Hong cepat menahan senyum, tak ingin dicurigai. Dalam hati ia lega, pesawat tak terlalu rusak, setidaknya badan pesawat masih utuh. Ke arah ini. Sop Hong angkat obor memimpin. Van Han dan yang lain cepat mengikuti, sambil berseru keras. Kakak Enam Din, kau dengar? Nona T, kami dikirim tuan ketiga. Mulut Sop Hong berkedut, langkahnya berhenti. Sop Hong, ada apa? Van Han juga berhenti. Jangan panik. Rasa bahaya timbul di belakangnya, hati berat, mungkinkah Enam Din celaka? Tetet refleks meraba pistol di dada, tebat juga, dari wajah Sop Hong mereka rasakan niat membunuh, dan ketakutan. Au! Ah! Van Han menjerit. Tetet dan Tebat angkat pistol, tapi tak berani menembak, takut melukai Sop Hong. Minggir! Kata Sop Hong kesal, maju, serigala abu jatuh sial. Dengan sekali pukul ia merobohkan serigala terdekat, berputar dan mematahkan punggung serigala lain. Dalam hitungan detik, 3 serigala roboh, 1 dengan rahang terkilir pada sudut aneh. Ia mengepalkan tinju, melepaskan kekuatan 1000. Jin, melontarkan seekor serigala, tubuhnya terlempar 8 atau 9 meter, hampir membuat 2 lainnya jatuh. Tangan Van Han yang memegang obor bergetar, merasakan amarah Sop Hong. Au! Serigala tersisa ketakutan, ekor di antara kaki, kabur, meninggalkan 5 atau 6 bangkai di tanah. Sop Hong, kau baik-baik saja? Tanya Van Han cemas. Sop Hong menarik napas dalam, paksa senyum, aku baik-baik saja. Benarkah baik-baik saja? Van Han ragu, wajahnya kini seperti gunung berapi siap meletus. Bab 1204, Pertemuan. Bagaimana kalau malam ini kita istirahat dulu? Van Han berbisik. Sop Hong menyentuh helm gadis itu dan berkata, cari sedikit lebih lama, jika tidak ada hasil maka kita istirahat. Baiklah. Van Han tidak lagi bersikeras, hanya memusatkan perhatiannya pada Sop Hong. Tetet menatap serigala yang mati dengan 1 pukulan dan berbisik, jika pukulan itu mengenai aku, pasti lumpuh. Lumpuh mungkin tidak. Tebat menyela, tapi mati sudah pasti. Mulut Tetet berkedut, lalu dia mengikuti Sop Hong. Suara gesekan itu menakutkan. Ranting menggores celana dan sepatu, mengeluarkan suara tidak nyaman. Di depan pandangan terbuka, pepohonan jarang lalu lenyap, memperlihatkan padang rumput luas tanpa pohon tinggi. Lihat, sebidang tanah besar terbalik. Van Han berseru, melihat tanah seperti dibajak mesin. Suara Tetet menjadi berat, ada bangkai pesawat. Ayo. Wajah Sop Hong mengeras, langkahnya dipercepat. Tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa. Van Han menghibur dirinya, tapi tangan bergetar membocorkan kegelisahannya. Sop Hong terus maju, setelah sekitar 5 menit muncul pesawat raksasa. Ketemu, akhirnya ketemu. Van Han gemetar, pesawat rusak membuatnya takut, bagaimana dengan T6 Din? Nona T, apakah kau di sana? Tetet berteriak. Nona T, kami datang menyelamatkanmu. Tebat juga berteriak. Ada orang datang. Di kabin, mata Teh Xiao-Xiao bersinar. Ada yang selamat. Tebat berkata bersemangat. Tapi itu bukan suara Enam Din. Van Han semakin cemas. Di mana serigala? Tetet melihat sekitar, tidak ada yang terlihat. Hati-hati. Sop Hong memperingatkan, lalu naik ke pesawat. Pintu kabin 2 meter di atas tanah, mudah untuk ahli bela diri seperti Sop Hong, tapi tidak untuk gadis-gadis, jadi mereka tetap di bawah. Sop Hong masuk ke kabin, di dalam gelap gulita, tapi dia masih bisa melihat jelas.
Enam Din? Dia memanggil ke arah pintu di ujung, dari dalam terdengar suara samar. Sop Hong menghela napas lega, setidaknya Enam Din masih hidup. Tidak ada serigala di luar? Teh Xiao Xiao bertanya keras. Tidak, buka pintunya, apakah kalian terluka? Sop Hong bertanya dengan cemas. Tapi dia ragu, apakah benar penyelamat atau pembunuh bayaran? Bagaimana buktikan identitas? Dia mendesak. Buktikan identitas? Sop Hong terkejut, trik apa ini? Teh Xiao Xiao memutar mata dan memprovokasi, kalian pembunuh, berhenti berpura-pura. Kapan aku jadi pembunuh? Sop Hong marah, aku Sop Hong, Enam Din mengenalku. Sop Hong? Nama itu terdengar akrab. Teh Xiao Xiao bergumam. Di ranjang, Teh Enam Din tiba-tiba membuka mata dan berkata serak, buka pintunya. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar, dia berjuang duduk. Kau benar-benar mengenalnya? Teh Xiao Xiao bertanya lagi. Ya, guruku. Suara Teh Enam Din penuh pasrah. Gurumu? Pantes namanya terasa akrab, buka saja. Teh Xiao Xiao cepat membuka kunci. Kreek. Pintu terbuka, Sop Hong masuk, melirik Teh Xiao Xiao lalu fokus pada Teh Enam Din. Kau terluka? Dia tenang, selama tidak fatal masih bisa diselamatkan. Hanya luka kecil. Teh Enam Din menatapnya terkejut melihatnya di sini. Pusing? Sop Hong mengernyit, menaruh tangannya di dahinya. Tidak, hanya terkejut. Dia diam, merasakan kehangatannya yang menenangkan. Terima kasih. Teh Enam Din mengangguk. Bicara nanti, periksa lukamu dulu. Sop Hong menarik tangannya, kau demam, mungkin karena infeksi, apakah lengan kiri? Bagaimana kau tahu? Teh Xiao Xiao bertanya, bagaimana dia tahu di kegelapan? Matamu pakai penglihatan malam atau inframerah? Dia melirik. Memutar mata bukan kebiasaan baik. Sop Hong tertawa kecil. Teh Xiao Xiao merasa malu. Oh ya, ada temanku di luar, bawa mereka masuk. Sop Hong berkata. Jangan bergerak, biar aku periksa. Dia hati-hati membuka perban di lengan kiri. Teh Enam Din menatapnya, meski tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet. Bagaimana? Sop Hong bertanya. Tidak apa-apa. Dia menggeleng, lalu menambahkan, terima kasih. Murid? Teh Enam Din bergumam. Ya, murid. Sop Hong meletakkan perban di samping, luka itu terinfeksi parah. Sop Hong, kau sudah menemukan. Enam Din? Van Han masuk sambil membawa obor. Cahaya api menerangi ruangan. Bab 1205, demi kehormatan Sop Hong? Van Han tertegun sejenak, lalu matanya memerah karena gembira dan berkata, Kakak Enam Din, kau baik-baik saja, itu benar-benar luar biasa. Aku baik-baik saja. Teh Enam Din merasa hangat di hatinya, terkejut karena Van Han juga datang. Ini bagus, karena Nona Teh tidak terluka kami bisa tenang. Teh Het dan Teh Bat sama-sama menghela napas lega, memegang obor di sudut ruangan untuk menerangi tempat itu. Terima kasih. Teh Enam Din mengangguk sedikit kepada mereka, jelas sudah mengenal sebelumnya. Tidak sulit, ini tugas kami. Teh Het memberi hormat. Teh Xiao Xiao manyun, apakah dia dijadikan penyangga obor? Hanya luka kecil. Teh Enam Din menjawab lemah. Van Han berkata khawatir, kau terlihat sangat lemah. Dia sedikit demam, tangannya terluka, kaki kanannya mungkin terkilir. Sop Hong melihatnya dan cepat menilai lukanya. Ya? Teh Enam Din mengangguk lagi. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Batu berat di hati Van Han akhirnya jatuh, dia tersenyum dan menangis sekaligus. Teh Enam Din terharu dan berkata pelan, jangan menangis. Aku hanya senang. Van Han manyun dengan air mata, selama kau baik-baik saja. Uhuk-uhuk, bagaimana dengan yang lain? Teh Xiao Xiao batuk 2 kali, tidak tahan bertanya. Ya? Teh Het menjawab. Selain kami masih ada 2 tim penyelamat, hanya saja cara pencarian mereka berbeda.
Tebat menjelaskan sambil berkeringat. Ah, begitu. Teh Xiao manyun, masih kesal pada tuan ketiga. Tetet ragu sebentar lalu memuji. Dengan Tuan So di sini, itu lebih baik daripada mengirim lebih dari 100 orang. Sebegitu hebat? Teh Xiao mengernyit. Ya, saat kami bertemu serigala abu-abu di jalan, Tuan So menanganinya seorang diri. Tebat menambahkan. Bertemu serigala abu-abu? T6 Din bertanya. Hanya beberapa anak serigala, tidak perlu khawatir. Sop Hong menjawab tenang. Beberapa anak serigala? Bibir Tetet berkedut, terdengar seperti anak anjing baru lahir, mungkin malah husky bodoh. Teh Xiao melangkah maju. Tidak, di kota obat tidak ada obat anti-inflamasi. Itu agak merepotkan. Sop Hong menundukkan mata merenung. Sepertinya kami juga tidak punya obat anti-inflamasi. Van Han membuka tas anti air dan menuangkan isinya. Ada banyak obat flu dan pendarahan tapi tidak ada obat untuk radang. Kami juga tidak punya. Tetet dan Tebat berkata bersama. Apakah kita harus kembali ke perkemahan pantai? Tetet menyarankan. Van Han berbisik, apa yang harus kita lakukan? Kalian tetap di sini, jangan bergerak, aku akan keluar mencari ramuan. Sop Hong berdiri dan memberi instruksi. Sop Hong berbicara lembut, kau tetap di sini merawat Enam Din, aku akan cepat. Baiklah. Van Han menjawab dengan tangis. Sop Hong melepas helm pelindung gadis itu, mengusap lembut rambutnya dan berkata, jadilah baik, aku segera kembali. Tuan So? Tetet dan Tebat berbicara bersamaan. Sebelum mereka selesai, Sop Hong mengangkat tangan menghentikan. Tidak perlu, kalian tetap di sini menjaga keselamatan mereka. Baik. Keduanya menjawab pasrah. Sop Hong pergi, melompat dari pesawat dan berlari ke hutan. Mengapa dia tidak membawa obor? Teh Xiao bertanya lambat. Mungkin dia punya senter kuat? Tetet berkata ragu, karena belum pernah melihat Sop Hong menggunakannya. Apakah dia punya? Tentu saja, tapi dia tidak perlu, dengan penglihatannya dia bisa melihat jelas sekitarnya. Dia berlari ke depan, baru berhenti setelah cukup jauh dari pesawat. Mencari ramuan hanyalah alasan. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan ramuan anti-inflamasi dari ruang pribadinya, lalu mengambil beberapa rumput liar dan mencampurnya agar tidak mencurigakan. Yang terluka harus makan sesuatu yang hangat. Sop Hong berpikir, masih awal, jadi dia memutuskan untuk berburu. Dia menyimpan ramuan lalu berbalik pergi. Di dalam pesawat, Van Han sedang menceritakan pengalaman mereka, membuat Teh Xiao terkejut. NK Bos. Meraba-raba tapi masih bisa mengenai kambing gunung lebih dari 100 meter? Teh Xiao berkata tak percaya. Ya, tanpa bidikan inframerah, satu tembakan ke kepala. Tetet berkata bersemangat. Tidak mungkin, jarak pandang di sini hanya 3 atau 4 meter. Bagaimana bisa mengenai kambing 100 meter? Teh Xiao ragu. Itu benar, aku yang mengambil buruannya, selangkah demi selangkah aku ukur. Tetet membela kehormatan Sop Hong. Ini benar-benar sulit dipercaya. Teh Xiao membuka mulut lebar, tapi Tetet tidak punya alasan untuk berbohong. Dia seorang tentara dan orang kepercayaan keluarga Teh. Aku juga merasa sulit dipercaya, tapi itu kenyataan. Tetet memuji. Teh Xiao menoleh ke arah ranjang dan menggoda. Enam Din, gurumu lebih hebat dari yang kubayangkan. Aku tahu. T6 Din menjawab dingin. Cih, wanita. Teh Xiao setengah tertawa menggelengkan kepala. Kakak Enam Din, masih sakit? Van Han bertanya lembut. Sudah agak mendingan. T6 Din menjawab pelan. Benar, aku punya beberapa ransum, kalian lapar, mau makan? Van Han mengeluarkan ransum kering dari tas anti airnya. Ransum kering? Aku tidak mau. Teh Xiao cepat menggeleng lalu berdiri. Di luar ada roti, aku akan ambil. Bagaimana keadaan keluarga Teh sekarang? T6 Din mengangkat matanya pada Tebat. Nona, semua baik-baik saja, tuan ketiga sudah menutupi masalah, hanya sedikit yang tahu. Tebat menjawab hormat. T6 Din kemudian bertanya, dan ayahku? Bab 1206,
harga bisa dinegosiasikan. Enam Din, makanlah sesuatu. Teh Xiao kembali dan memberikan roti. Tidak nafsu makan. Teh Enam Din menolak lembut. Kakak Enam Din, kamu harus makan agar cepat sembuh. Fan Han menasihati. Teh Enam Din terpaksa membuka mata, menerima roti, membuka bungkus dan menggigit sedikit. Teh Xiao terkejut, bahkan membawa panci ke penyelamatan. Sop Hong belum kembali. Fan Han duduk di ruang tamu, cemas menatap keluar malam gelap. Dengan kemampuan Tuan So, dia pasti baik-baik saja. T7 menenangkan. Ya, Tuan So adalah pria terhebat yang pernah kulihat. T8 menambahkan. Terima kasih. Fan Han tersenyum lembut. Baginya, Sop Hong selalu yang terbaik. Aku Teh Xiao, belum sempat berterima kasih. Teh Xiao duduk di samping Fan Han. Fan Han tersenyum indah. Teh Xiao berkata serius, aku tahu kamu, aku pernah melihat siaranmu di Pulau Xuanmuyet, kalian luar biasa. Fan Han memerah, buru-buru merendah, tapi di dalam hati senang dan bangga. Apakah kamu pacar Sop Hong? Teh Xiao tiba-tiba bertanya. Ah? Fan Han tertegun, wajahnya memerah, maknanya jelas. Sangat serasi. Teh Xiao memuji sambil tersenyum. Diam-diam melirik Enam Din, apa yang terjadi? Oh ya, Kak Xiao, di pesawat hanya ada kamu dan Kak Enam Din? Fan Han bertanya ragu. Teh Xiao menghela napas, tidak, juga ada kapten, tapi nasibnya buruk, dia sudah meninggal. Begitu ya? Fan Han sedih. Kabin hening, hanya kayu basah berderak di api. Mereka berempat diam. Lebih dari 1 jam kemudian, terdengar langkah kaki, tak lama, Sop Hong muncul dalam cahaya api. Kamu kembali. Fan Han lega, bergeser ke samping. Dia membawa kelinci hutan abu-abu putih, gemuk, seberat 6-7 pon. Ah, kamu berburu? Teh Xiao terkejut. Kebetulan bertemu, jadi kutangkap. Sop Hong menjelaskan lembut. Kamu tidak terluka? Fan Han cemas. Tidak, aku baik-baik saja. Sop Hong berputar di depannya, menunjukkan kondisi sempurna. Itu bagus. Fan Han menghela napas, mengulurkan tangan, mana obat herbal? Ini. Sop Hong mengeluarkannya dari tas, langsung memasukkannya ke panci. Astaga, tidak dicuci? Fan Han menegur ringan. Tidak apa-apa, aku sudah mandi. Sop Hong tertawa canggung, menutup tutupnya. Itu cukup. Fan Han mendengus pelan. Sop Hong batuk, memerintah, urus kelinci, setelah obat matang kita buat sup. Baik. T7 dan T8 menjawab serempak, bersemangat membantu. Berguna tidak? Teh Xiao ragu. Tidak ada pilihan yang lebih baik, kan? Sop Hong balas. Teh Xiao terdiam, hanya berharap obatnya manjur. Rebus hingga tersisa semangkuk air. Sop Hong mengingatkan. Baik. Teh Xiao memutuskan menjaga ramuan. Sop Hong mengangkat bahu, mengambil telepon satelit untuk melapor pada Teh Chen Hian. Lampu merah berkedip lalu tersambung. Halo. Suara Teh Chen Hian terdengar. Ada kabar dari tim penyelamat? Sop Hong bertanya. Teh Chen Hian menghela napas, belum, tim 1 hilang kontak, tim 2 belum sampai. Begitu ya? Sop Hong tertawa kecil. Kenapa tertawa? Suara Teh Chen Hian menurun. Bicara dengan kakak ketigamu. Sop Hong menyerahkan telepon ke Teh Xiao. Siapa? Teh Chen Hian bingung. Ini aku, kakak ketigamu. Teh Xiao menyapa sambil tersenyum. Hening di jalur. Kakak ketiga? Teh Xiao memanggil lagi. Xiao? Suara Teh Chen Hian bergetar, tak percaya. Teh Xiao mengernyit, ini aku, kenapa tidak senang? Teh Xiao kesal, mengembalikan telepon ke Sop Hong. Sop Hong tertawa, menjelaskan, dia agak demam, sudah tidur.
Dia baik-baik saja. Te Chen Hien khawatir. Baik, hanya luka ringan. Box. Sop Hong menurunkan suara, masuk kamar, membuka pintu, melihat Enam Din sudah tidur. Tidak mengancam nyawa. Te Chen Hien menekan. Tidak, jangan khawatir. Sop Hong menutup pintu. Itu bagus. Te Chen Hien tenang. Besok kita akan kembali, suruh tim penyelamat mempercepat. Sop Hong berkata lembut. Sulit, tim 1 belum ditemukan, tim 2 tidak bisa mundur. Te Chen Hien berkata getir. Perlu bantuanku? Sop Hong tersenyum. Menambahkan, harga bisa dinegosiasikan. Te Chen Hien menelan kata-katanya. Dia menjawab kesal, untuk saat ini tidak. Baik, hubungi aku jika perlu, harga bisa dinegosiasikan. Sop Hong tertawa, menutup telepon. Dia kesal, hanya berharap tim 2 segera menemukan tim 1, agar masalah ini cepat selesai. Bab 1207, tidak ada berkah untuk mengonsumsi. Te Xiao Xiao membuka tutup panci, melihat setengah ramuan masih tersisa, harus direbus lagi. Sop Hong, besok kita kembali, tanya Van Han bosan. Jika tidak ada halangan, ya, jelasnya, tapi tergantung luka Enam Din, jika tidak membaik, perjalanan akan memperburuk. Kalau begitu tunggu sampai sembuh, kata Van Han lembut. Te Xiao Xiao menambahkan, kita bisa tunggu beberapa hari di sini, tidak ada yang mendesak. Kamu senggang begitu? Tanya Sop Hong. Sedikit, kalau Enam Din baik-baik saja, aku juga, dia tersenyum. Dia dan Enam Din seperti satu, selain kepala klan, tak ada yang bisa menggerakkannya. Jadi saat Enam Din istirahat, dia juga. Sop Hong heran, jadi kamu pengawalnya? Bawahan, dia berkerut, mengangguk. Lebih seperti saudari, bisik Van Han. Te Xiao Xiao menjelaskan, benar, kami tumbuh bersama, seperti saudari. Aku dan Sop Hong juga. Van Han tertawa. Bagus, dia menatap mereka, seakan menyalakan lilin untuk seseorang. Klop-klop. Panci mendidih, uap naik, hanya esensi tersisa. Dia menuang ke mangkuk, hitam seperti tinta dengan bau aneh, membuatnya takut. Ini benar diminum? Tidak membunuh, dia bertanya gemetar. Sop Hong tersenyum, hanya pahit, tidak beracun. Bagus, dia angkat jempol, membawa masuk. Enam Din, minum obat. Dia bergerak, membuka mata, wajah diterangi api. Sop Hong menyuruhmu, cepat minum. Dia bantu duduk, berikan mangkuk hitam. Dia menatap lama, lalu ke dia, bibir kencang. Te Xiao Xiao menggoda, jangan lihat aku, gurumu yang masak, dia sudah coba, hanya pahit. Dia ambil, seruput kecil, pahit seketika memenuhi mulut. Klop-klop. Dia tarik napas, tutup mata, angkat dagu, minum habis. Menelan, dia tanya, bagaimana? Kamu mau coba? Dia melirik. Tidak, tidak ada berkah mengonsumsi. Dia buru-buru, menidurkannya, bercanda, hal baik ini hanya milikmu. Dia menatap diam saat pergi. Segera tidur lagi, mungkin karena obat atau lelah. Di ruang tamu, Van Han cuci panci, isi air, masukkan kelinci bersih untuk dimasak. Daging, berhari-hari tak makan, dia menelan ludah. Harus lama begitu, gumamnya. Kakak, tidur sebentar, fajar sudah siap. Van Han lihat ponsel, baru lewat jam 5, kurang dari 2 jam ke fajar. Yang harus tidur kalian, semalaman di jalan, dia menegur. Sop Hong duduk di samping gadis, ambil sendok, baik, tidur, aku jaga api. Aku tidak ngantuk. Van Han manyun. Dia usap hidungnya, tetap harus, begadang merusak kulit. Dia manyun, tak bisa lawan. Baiklah, dia dorong. Gadis itu atur tempat duduk, setengah rebah. Te Xiao Xiao pikir, ini makanan anjing? Pasti. Kamu juga tidur. Ternyata, dia berkata padanya. Aku tidak ngantuk, siang sudah istirahat, penuh energi, jawabnya. Baik, dia tak paksa. Tesi dan Teba berjaga,
pasang telinga, tak ada perintah istirahat. Susah sekali, mereka saling pandang, hampir menangis. Teh Xiao tanya, bicara apa? Tidak, buru-buru. Dia ketuk kepala mereka, marah, kalau begitu tidur, aku jaga. Benar tak perlu, alis terangkat, senyum ambigu. Mereka takut, tak perlu. Baik, lanjut berjaga, dia pergi. Mereka tunduk, sedih. Takut begitu, masih laki-laki? So Pong tertawa. Apa? Kalian berdua tak bisa kalahkan dia? Tanyanya. Tidak bisa. Tesi menghela, malu tapi benar. Bab 1208, ini butuh bakat. T8 berkata murung, aku di bawah T7, dia saja tak bisa menang. Bagaimana aku bisa? TSK. So Pong menyeringai, lalu membuka tutup panci. Diam-diam menambahkan ramuan darah dan energi. T7 dan T8 memerah, makin gelisah. T7 menggigit bibir, memberanikan diri. Tuan So, bisakah mengajar kami beberapa jurus? Mengajar kalian beberapa jurus? So Pong mengernyit, mengaduk ramuan dalam sup lalu menutup panci. Ya. T7 dan T8 cepat mengangguk. So Pong berpikir lalu menggeleng. Tidak bisa. Ah, kenapa? T7 bertanya kecewa. So Pong berkata tenang. Sekali terjadi, akan ada kedua, aku tak mau masalah. T7 bersumpah, aku janji tak akan membocorkan. Aku juga janji. T8 meniru. So Pong datar, tetap tidak, jika ditanya, aku tahu pilihanmu. T7 dan T8 terdiam, wajah suram, karena dia benar, keluarga T selalu ingin nomor 1. So Pong membuka tangan. T8 tak rela, bertanya, Tuan So, bagaimana agar mau mengajar? 8.000 sejam. So Pong menyeringai licik. Ah! T7 dan T8 terkejut. Dia menyesal, mungkin sebaiknya 4.000. T8 bersorak, mau, sebelum jam 10, aku transfer. Aku juga mau, 20 jam. T7 senang seperti anak kecil. Kalian punya uang segitu? So Pong tersenyum, merasa harga terlalu rendah. Kenapa ribut? Teh Xiao datang marah, mengetuk kepala mereka, memarahi, gadis kecil masih tidur, bisa diam? Mengerti. T7 dan T8 merapatkan tangan minta ampun. Dia jongkok, apa yang bikin semangat, ceritakan? Tak bisa bilang. Dia menatap So Pong. Bisa. So Pong mengangkat bahu. Kami ingin beli les dari So Pong, belajar bela diri dan tombak. T7 menjelaskan. Dia terkejut, beli les? 8.000 sekali, minat? So Pong mengangguk tersenyum. Dia berseru, 8.000, semudah itu. SSST. T8 memberi tanda. T8 menutup mulut, paham. Kalau 18.000, So Pong tertawa. 18.000 juga murah. Dia bergumam. T7 angkat tangan kecil, kupikir 8.000 cukup. Aku juga. T8 cemberut, 18.000 berat baginya. Tetap 8.000. So Pong menghela napas, kehilangan lebih. Dia tersenyum nakal, kalau mau aku beli, tunjukkan dulu kemampuan. Dia berdiri, mengangkat tangan, sederhana, lawan aku. Yakin? So Pong menggoda, aku tak akan menahan diri. Dia angkuh, keluar semua, tak perlu menahan. Semua? Dia menyeringai, mengambil batang kayu sebesar pergelangan. Krak-krak. Batang patah, wajahnya pucat. Kamu benar mau aku keluar semua? Dia tanya lagi. Dia menggertakkan gigi, mengangguk, yakin. Benar yakin? Dia mengambil 2 batang, mematahkannya. Tidak yakin. Bibirnya bergetar, ini monster manusia? 1 pukulan bisa hancurkan organ. Bagus. So Pong menghela napas, dia tak suka melawan wanita. Matanya berbinar, kalau aku beli,
Bisa sekuatmu? Sulit. Dia menggeleng, ini butuh bakat. Pernah dengar pepatah, 1% usaha, 99 bakat? Dia menggertakkan gigi, marah pada kesombongannya. Dia menghela napas, menyibak rambut. Kalau begitu, buat apa beli? Bisa kalahkan Enam Din? Dia bertanya. Mengalahkannya sekarang? Dia mengangkat alis. Ya. Dia menunduk, melirik pintu. Akan sulit, belum tentu melampauinya, karena saat kamu maju, dia juga maju, dan belajar lebih. Dia menjelaskan. Karena dia muridmu? Dia menggigit bibir. Ya. Dia tersenyum. Mau ambil murid lagi? Dia hampir berlutut. Berhenti. Dia angkat kaki, menahan lututnya agar tak jatuh sepenuhnya. Bab 1209, Perkembangan ilahi macam apa ini? Haha, sungguh sakit kepala. Sop Hong menarik napas dalam dan berkata sambil tersenyum pahit, aku bukan gurumu. Kau memang begitu. Teh Xiao Xiao menjawab serius. Tolong, bebaskan aku. Sop Hong mundur 2 langkah. PFF, hahaha. Kau bercanda, kan? Sop Hong bertanya canggung. Tentu, itu jelas. Teh Xiao Xiao tertawa, Enam Din adalah muridmu, aku hanya pelayannya, bagaimana mungkin aku memanggilmu guru? Pelayan? Sop Hong mengangkat alis, bingung. Ya? Teh Xiao Xiao mengangguk. Aku yatim piatu, waktu kecil tidak punya makanan atau pakaian, hampir mati kedinginan di jalan. Keluarga Teh yang menampungku, memberiku makan dan pakaian, bahkan mengirimku belajar ke luar negeri. Dia tersenyum. Aku sudah bilang, meski aku dan Enam Din adalah majikan dan pelayan, kami lebih dekat dari saudara perempuan kandung. Aku mengerti. Sop Hong menghela napas, hidup seperti itu tidak buruk. Kembali ke urusan, kelas yang kami beli, 8.000 yuan per jam. Teh Xiao Xiao menyeringai nakal. Baiklah. Sop Hong menghela napas lega. Selama tidak dipaksa menerima murid, tidak masalah. Tuan So, tinggalkan kontakmu, saat kembali ke kota Jinghai, kami akan mengundangmu mengajar. Teba mengangkat ponselnya. Kletak-kletak. Sup kelinci mendidih, Sop Hong menambahkan garam, menutupnya lagi. Teh Xiao Xiao menguap. Mau tidur? Sop Hong menggoda. Tidak. Dia menggeleng, lalu bertanya, kompetisi sudah selesai, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Cari uang. Sop Hong menjawab tanpa ragu. Dia mengerutkan alis, hadiah tidak cukup? Tidak cukup. Dia tersenyum, banyak pengeluaran, dan siapa yang menolak lebih banyak uang? Aku akan. Dia tersenyum. Sop Hong menarik bibirnya dan tetap diam. Apa yang kau pikirkan? Dia merasakan tatapan aneh dan bertanya waspada. Tidak ada. Dia mengangkat bahu dan masuk ke kamar. Dia berpikir lalu menyerah. Waktu berlalu, kegelapan sirna, cahaya menyelimuti pulau lagi. Gadis-gadis masih tertidur, sup kelinci matang, putih seperti susu, mungkin karena bahan atau cara memasak. Tanpa aneh, tapi rasanya enak, harum murni, daging kelinci empuk meleleh di mulut. Kalian makan dulu, sisakan untuk Enam Din dan Van Han. Dia berkata lembut. Tidak perlu, kami makan ransum. NK Box. Teki dan Teba menggeleng. Sup itu sedikit, satu gadis saja bisa menghabiskan semuanya. Setengah jam kemudian, gadis itu menguap, bangun mengantuk, mencium aroma sup. Sop Hong mengelus kepalanya dan berkata lembut, kumur dulu lalu makan. Baik. Van Han bersemangat, mencuci wajah lalu keluar. Dia membuka pintu, cahaya masuk. Enam Din membuka mata, sebelum bicara dia memeriksa dahinya. Bagus, demam sudah reda. Dia berkata lembut. Ya, jauh lebih baik. Dia menggigit bibir, kita pergi hari ini? Tidak perlu terburu-buru, besok juga bisa. Dia menjawab. Dia memeriksa lukanya, peradangan terkendali, tidak ada infeksi.
Kalau begitu bisa berangkat lebih cepat? Dia bertanya lagi. Tidak, kakimu belum sembuh. Dia mengerutkan alis. Guru bisa menggendongku. Dia berkata datar. Guru? Dia memanggil lagi. Dia merasa sakit kepala, melambaikan tangan, lebih baik panggil aku Sop Hong. Baiklah, guru. Senyum muncul di matanya. Enam Din, minum sup. Teh Xiao Xiao memberikan mangkuk. Aku tidak punya selera. Dia mengerucutkan bibir. Minum, itu baik untuk kesehatan. Dia tersenyum. Baik. Dia mengambil mangkuk dan menyesap perlahan. Sebelum pergi, dia berkata, tinggal 1 hari lagi, besok kita kembali. Baik. Teh Xiao Xiao menjawab. Bisa hubungi paman ketiga? Enam Din bertanya. Bisa, Sop Hong punya telepon satelit. Teh Xiao Xiao berkata. Dia berpikir, lalu berkata, beri aku perlu bicara dengan paman ketiga. Baik. Teh Xiao Xiao tidak banyak bertanya, pergi bersama Sop Hong mengambil telepon. Tidak lama kemudian, Van Han berlari masuk, memberikan telepon kepada Enam Din, menanyakan kesehatannya, merasa lega. Van Han. Suara Sop Hong terdengar dari luar. Datang. Dia menjawab, mengingatkan Enam Din untuk beristirahat. Ya. Enam Din tersenyum lembut. Saat semua. Pergi, dia memegang telepon, ragu sejenak lalu menelepon Teh Zhenyan. Bab 1210, asli atau palsu? Sop Hong? Telepon satelit segera tersambung, suara Teh Zhenyan terdengar di gagang. Paman ketiga. Teh Enam Din memanggil pelan. Enam Din? Teh Zhenyan terkejut, lalu bertanya dengan gembira, Sop Hong bilang kamu terluka. Bagaimana sekarang? Serius? Perlu tim medis? Hanya terkilir. Aura dingin di sekitar Teh Enam Din mereda sedikit. Itu bagus. Teh Zhenyan menghela napas lega, lalu mengeluh, hari-hari ini sulit, kamu harus segera kembali. Saudara kedua menekanku, hampir tidak bisa menahannya. Besok aku akan kembali. Bibir Teh Enam Din sedikit terangkat. Baik, maka aku bisa tenang. Teh Zhenyan menarik napas panjang. Bagaimana keadaan kakek? Teh Enam Din bertanya lagi. Teh Enam Din mendengus pelan, Hom. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan Enam Kieu? Bagaimana kamu tahu aku tahu tentang Enam Kieu? Suara Teh Zhenyan penuh tawa. Paman ketiga pasti tahu. Teh Enam Din menjawab tenang. Teh Yi, bagus. Dalam pikirannya muncul sosok tinggi ramping berambut pendek, memberi kesan dewasa. Teh Zhenyan tertawa keras, istirahatlah, aku akan mengurusnya, tentang badan inspeksi dan orang-orang di belakang, saat kamu kembali kita akan tangani perlahan. Hom, ada hal lain? Teh Enam Din bertanya. Teh Zhenyan terdiam, lalu terbiasa, tidak ada, jaga dirimu. Baik. Sebelum kata-katanya selesai, telepon satelit ditutup. Dia menatap ponsel terpaku. Di luar pesawat, Sop Hong dan Van Han sedang menggali tanah. Ya, mereka benar-benar menggali. Sop Hong, apa benar ada ginseng di sini? Van Han mengusap wajahnya, penuh lumpur. Sop Hong tiba-tiba memanggilnya keluar, bilang menemukan ginseng, jadi mereka mulai menggali. Ya. Sop Hong menegaskan. Setelah sarapan ia berjalan di sekitar pesawat, tak sengaja menemukan cabang ginseng patah, bekas di tanah menunjukkan terkena baling-baling. Baik, lanjut gali. Van Han berkata polos, memegang tongkat kayu untuk menggali. Mereka menggunakan kayu, bukan pisau militer, takut memotong akar ginseng dan menurunkan nilai, meski khasiat tetap sama. Apa yang kalian lakukan? Teh Xiao Xiao melompat turun dari pesawat dan mendekat. Menggali ginseng. Sop Hong menjawab santai. Di sini ada ginseng? Teh Xiao Xiao ragu. Aku tidak percaya. Teh Xiao Xiao berkata sombong. Sop Hong tersenyum, mau bertaruh? Baik, taruhan apa?
Teh Xiao Xiao tertarik. Apa yang kamu punya? Sop Hong bertanya. Aku? Teh Xiao Xiao tertawa percaya diri. Aku punya kecantikan, tubuh, dan uang. Kamu mau apa? Sop Hong terdiam, melihatnya dengan cara baru. Lalu apa yang bisa kamu berikan padaku? Teh Xiao Xiao bertanya. Aku akan mengajarimu seni bela diri gratis selama 2 hari. Sop Hong berpikir lalu berkata. Sepakat. Teh Xiao Xiao setuju dan hendak membantu menggali. Biar aku saja, aku takut kamu memutus akar, kita akan rugi banyak. Sop Hong menghentikannya. Dasar pencinta uang. Teh Xiao Xiao marah sekaligus tertawa. Itu bagus. Fan Han tersenyum lembut. Tidak ada harapan, besar kecil semua pencinta uang. Teh Xiao Xiao tak berdaya. Nona. Suara T7 dan T8 terdengar. Mereka bertiga menoleh, T6 Din baru keluar dari kabin, duduk di lubang pesawat, memandang mereka. Hanya menghirup udara segar. Dia menjelaskan. Baik. Sop Hong tersenyum dan lanjut menggali. Ah, Sop Hong, apakah ini akar ginseng? Fan Han berseru gembira. Biar aku lihat. Sop Hong menyibakkan tanah hitam dan mengangkat akar. Itu ginseng, tampaknya keberuntungan tidak buruk. Dia tersenyum mengonfirmasi. Tidak mungkin, begitu beruntung? Teh Xiao Xiao berdiri cepat. Sepertinya kakak Xiao Xiao kalah. Fan Han berkata polos. Belum pasti, asli atau palsu harus digali semua. Teh Xiao Xiao mendengus. Baik, aku akan buatmu yakin. Sop Hong tertawa, mengambil tongkat dan menggali. Palsu, palsu. Teh Xiao Xiao bergumam. Sop Hong tertawa lagi, tenang, palsu tidak bisa jadi asli, asli tidak bisa jadi palsu. HMPH, meski asli tidak masalah, uang segitu tak berarti bagiku. Teh Xiao Xiao berkata sombong, tapi matanya menatap tanah. Sop Hong tertawa keras, menggali lebih cepat, sudah. Yakin ini setidaknya berusia 30 tahun. Ginseng 30 tahun bernilai puluhan ribu yuan. Setidaknya 30 tahun. Teh Xiao Xiao menghela napas. Aku bilang setidaknya. Sop Hong tersenyum dan terus menggali. Akar panjang sekali, seperti tak berujung. Fan Han terkejut. Sop Hong tersenyum, menatap Teh Xiao Xiao, menggoda, 60 tahun. Bibir Teh Xiao Xiao kaku, dia merasa hari ini bukan hari yang baik untuk bertaruh. Ginseng 60 tahun bernilai setidaknya 200.000 yuan. Bab 1211, keberuntungan luar biasa. 20.000 yuan sama dengan 25 jam pelajaran, dipikir begitu tidak terlalu menyakitkan. Sop Hong tertegun sejenak lalu mengangkat bahu. Dunia orang kaya memang tak bisa ia pahami. Lumpur makin dalam, akar ginseng perlahan digali utuh. Ini bukan hanya 60 tahun roh obat. Tetet berbisik, dia pernah membantu Enam Din sebelumnya. Sop Hong menyerahkan urusan mencari ramuan padanya. Setidaknya 90 tahun roh obat. Sop Hong mengguncang lumpur, akar ginseng masih utuh, bisa dijual puluhan ribu yuan. Teh Tieu Tieu pusing, saldo rekening akan hilang beberapa nol. Keberuntunganmu luar biasa. Sop Hong tersenyum. Hahaha, kalau ini ginseng 100 tahun aku takut kau akan ingkar janji. Sop Hong tertawa lepas. HMPH, bukan aku tak punya uang, ginseng 100 tahun pun bisa kubeli. Teh Tieu Tieu merasa diremehkan, menatapnya marah. Hehe, bagaimana kalau bertaruh lagi? Sop Hong menggoda. Teh Tieu Tieu kaku lalu canggung berkata, tidak bertaruh, taruhan kecil menggerakkan hati, taruhan besar melukai jiwa. Sayang sekali. Sop Hong menghela napas. Teh Tieu Tieu memutar bola mata, bertanya, kau sungguh bisa menemukan ginseng lain? Pulau kabut misterius ini belum pernah digarap, ramuan melimpah, obat 100 tahun pasti ada banyak. Begini saja, kau cari, aku gali, lalu kita jual dan bagi 8-2, kau 8 aku 2, bagaimana? Teh Tieu Tieu tersenyum manis, diam-diam berniat menutup kerugian. Mengapa aku perlu kau untuk menggali? Sop Hong menyeringai, aku bisa panggil Tet-Et dan Tebat,
Cukup beri mereka setengah, aku yakin mereka mau. Mau? Tetet cepat menjawab. Benarkah mau? Tetieu menyipitkan mata. Dia menahan bibir ke bawah, terpaksa berkata, tidak mau. Sop Hong hanya bisa tertawa getir, harga diri pria habis. Bagaimana? Tetieu bertanya sombong. Maaf, ginseng ini tak kujual, kusimpan untuk dipakai. Sop Hong berkata menyesal. Untuk apa kau butuh ginseng? Tetieu terkejut, lalu wajahnya aneh, matanya melirik antara Van Han dan Sop Hong, lirih bertanya, tonik ginjal? Wajah Sop Hong berkedut, sialan tonik ginjal. Van Han memerah, kenapa Tetieu menatapnya? Tatapan aneh dan iri itu apa maksudnya? Salah paham? Mengapa iri? Tetieu yakin tebakannya benar, mengangguk menggoda, aku paham, kau simpan untuk dirimu. Aku paham, meski kau sangkal tidak apa-apa, pria memang begitu. Tetieu berkedip seolah tahu. Sop Hong hampir gila, obrolan makin aneh. Aku butuh ginseng untuk alkimia. Dia menghela napas. Ya, alkimia, aku tahu. Tetieu mengangguk serius. Sop Hong menutup mulut, tak bisa lanjut. Sop Hong tidak lemah ginjal. Van Han berbisik. T6 Din tiba-tiba bertanya, bagaimana kau tahu? Tetieu, Tetet, dan Teba terkejut. Apa maksudnya? Aku. Van Han menyesal, seharusnya tidak bilang. Sop Hong cepat batuk, jangan ribut, nanti kalian tahu ginseng bisa apa. Van Han menatapnya serius, Sop Hong, aku percaya kau tidak lemah ginjal. Tuan So, perlu bantuan? Tebat bertanya. Belum. Sop Hong menyimpan ginseng, di depan semua orang hanya bisa masukkan ke tas tahan air. Lanjut cari, mungkin ada ginseng lagi. Van Han berkata bersemangat. Sop Hong mengangguk, memakai tongkat kayu mencari, segera menemukan ginseng lain, memang 70 tahun roh obat. Keberuntungan hebat. Tetieu kagum. Keberuntungan Sop Hong selalu bagus. Dia jarang memuji, membuat Tetet dan Teba terkejut. Setelah lebih dari setengah jam, ia menggali ginseng ketiga, juga lebih dari 70 tahun. Bangun hubungan dengannya. T6 Din berbisik. Apa? Takut aku membencinya? Tetieu bertanya. T6 Din meliriknya, tidak menjawab. Tetieu bergumam, tenang saja, dia tidak memberi kesan buruk, setidaknya bukan pria jahat. Sedikit lebih berani. Perempuan kadang harus lebih nekat, jangan takut. Tetieu bergumam sendiri. Apakah T6 Din mendengar atau tidak hanya dia yang tahu? Kalau dia mau uang. Dengan keberuntungan ini, kenapa tidak beli lotre? Tetieu berkata. Kalau bukan lotre, pacuan kuda juga bisa. Dia sudah terbiasa dengan diamnya T6 Din, terus bicara sendiri. Sop Hong, ini apa? Keberuntungan besar, ini Lingzi. Lalu ini? Goji hitam liar. Tetieu terdiam, keberuntungannya melawan langit. Kau tidak mampu beli. Dia menusuk tanpa ampun. Sop Hong memutuskan tak bicara lagi dengannya, terlalu merendahkan. Mau? T6 Din bertanya. Mau? Sop Hong menjawab santai, menganggapnya lelucon. Bab 1212, bersandarlah padaku. Jauh di dalam pulau kabut, tempat pesawat hancur berada. Han menguap, hari ini ia bangun lebih awal, kegelapan belum sepenuhnya sirna. Tidak tidur sedikit lagi? Suara siau-siau terdengar. Han menoleh, melihatnya keluar dari kamar. Aku sudah cukup tidur. Han menyapa lembut. Bagaimana Kak Wei? Tanyanya pelan. Siau-siau menjawab, selesai membakar dan mundur, aku tidak melihat jelas, kamar terlalu gelap. Semoga peradangannya hilang. Han berdoa. Pasti, obat Feng sangat manjur. Siau-siau menggoda. Ya, sangat manjur. Han tersenyum penuh percaya diri.
Kalau begitu tidak usah khawatir. Xiao Xiao tertawa, meninggalkan Han dan pergi mencuci muka. Han berpikir, merasa tenang, lalu ikut mencuci. Feng dan yang lain muncul lebih dari 1 jam kemudian. Langit sudah terang tapi kabut tebal menutupi biru dan awan. Wei juga keluar, masih pincang. Bagaimana rasanya? Feng bertanya sambil mengunyah makanan kering. Jauh lebih baik. Wei menjawab pelan. Duduk, biar aku lihat lukanya. Feng menunjuk kursi. Baik. Wei duduk, membuka perban sendiri. Feng menekan pelan, lalu berkata, peradangan hampir hilang, luka perlu udara, tidak perlu perban lagi. Baik. Wei mengangguk. Ini, makan roti, sebentar lagi kita berangkat. Xiao Xiao meletakkan roti di meja. Wei diam-diam makan. Tidak istirahat 1 hari lagi? Han bertanya. Feng menatap Wei, bermaksud tinggal 1-2 hari lagi. Tidak, lebih aman pulang cepat. Wei berkata. Setelah sarapan, mereka menyimpan herbal, mengangkat tas tahan air, lalu meninggalkan pesawat. Kak Wei, bisa berjalan? Han bertanya. Nona Wei, biar aku gendong. Ketujuh maju. Wei menatapnya, ia terdiam dan mundur. Kedelapan juga diam. Bisa berjalan? Feng bertanya. Bisa. Wei mengernyit, melangkah perlahan, sangat sulit. Feng? Han menarik lengan bajunya, wajahnya penuh khawatir. HM? Feng melihatnya. Kenapa tidak gendong Kak Wei? Han berbisik. Kau ingin aku menggendongnya? Feng terkejut. Kenapa aku harus peduli? Han bingung. Wei terkejut menoleh. Jijik? Feng berkerut. Wei langsung bersandar di punggungnya, memeluk erat. Feng mengangkatnya dengan mudah. Ketujuh dan kedelapan saling pandang, ternyata hanya salah orang. Feng, hati-hati. Xiao Xiao mengingatkan. Baik. Feng menjawab, berjalan kembali di jalur lama. Tidak akan apa-apa. Ia tersenyum, menggeleng. Wei menyandarkan kepala di bahunya, menghindari ranting. Xiao Xiao menggigit bibir, Wei juga tampak seperti burung kecil. Ketujuh dan kedelapan terkejut, Wei benar-benar bersandar. Cepatlah. Han mendesak lembut. Apa kalian terlalu lelah untuk istirahat? Tidak. Ketujuh dan kedelapan cepat menggeleng, fokus berjalan. Krek. Feng berjalan cepat, wajah tenang, tanpa terengah, tanpa keringat. Lebih dari 2 jam kemudian, Wei bertanya, Feng, perlu istirahat? Aku tidak. Han menggeleng, jalan pulang lebih mudah. Xiao Xiao memaksa, aku juga tidak. Feng mengangguk, menurunkan Wei, berkata lembut, kalau begitu kita istirahat setengah jam, makan sedikit untuk menambah tenaga. Xiao Xiao terdiam, tapi perasaannya pada Feng meningkat. Ia sangat lelah, kakinya melepuh dan berdarah. Setelah meninggalkan pesawat, ia mencari, hanya menemukan sandal, tidak ada sepatu. Kakimu baik-baik saja? Feng bertanya. Baik, tidak apa-apa. Xiao Xiao menahan sakit, tidak bersuara. Ia memerah, mendengus, lalu berpaling. Xiao Xiao, pakai sepatuku. Wei melepas sepatunya dan memberikannya. Kalau kau memberiku sepatumu, apa yang akan kau pakai? Xiao Xiao menolak. Bab 1213, Hierarki Salah. Tiu Tiu diam sebentar, menunduk lalu berkata pelan, kau menang. Dia menerima sepatu olahraga dari T6NH, melepas sepatu keras dengan hati-hati. Tumitnya terlihat lecet, untung lukanya kecil, hanya sedikit berdarah. Kakak Tiu Tiu, aku punya obat penghenti darah dan plester. Van Han mengeluarkan paket dari tas anti air. Terima kasih. Tiu Tiu menjawab dengan tulus. Dia mengoleskan obat, menempelkan plester lalu memakai sepatunya lagi, langsung terasa nyaman. Kakak N6NH, aku punya kaos kaki baru, pakai saja, berjalan tanpa alas kaki mudah terluka.
Van Han mengeluarkan sepasang kaos kaki baru. Baik. T6NH mengangguk. Apalagi isi tasmu? Tiu heran. NK Box. Banyak, kau mau apa? Van Han menjawab polos. Ada permen? Tiu menggigit bibir. Van Han tertawa, mengeluarkan permen. Ada, rasa mint dan rasa kelapa. Mau yang mana? Mint? Tiu terkejut, tidak menyangka benar ada permen. Ambil. Van Han memberinya permen mint. Ada pemotong kuku? Tiu bertanya lagi. Di alat serbaguna ada. Van Han membuka alat itu. Terima kasih. Tiu menatap tas anti air itu, seperti tas ajaib. Espong bahkan punya sampo. TTHT tiba-tiba berkata. Hah? Tiu menoleh pada Espong. Kau mau cuci rambut? Dia bertanya. Tidak, tidak mau. Dia cepat menggeleng, hanya kaget. Waktu berjalan lambat, kabut tetap tebal, jarak pandang tidak lebih dari 4 meter. Kapan kita bisa keluar dari tempat terkutuk ini? Dia bergumam. Bagaimana keadaan kakak Tin Nguitia? Van Han berkata lembut. Biarkan paman ketiga menelepon untuk memberi kabar. T6NH berkata. Espong tersenyum, baik, ponsel ada di saku dada. Kau telepon. Mendengar itu, dia membuka kancing dan mengeluarkan ponsel satelit. Espong menahannya lembut. Wajahnya memerah, tubuhnya kaku, lama baru tenang. Dia menekan nomor TCHN Hian. Halo? Aku. Dia berkata. Sedang di jalan pulang? Dia bertanya cemas. Akan kukirim orang menjemput. Dia menambahkan. Tidak perlu. Dia menolak. Tangannya gemetar, merasa udara mendingin. Hom. Baik, hati-hati. Hom. Dia merasa sakit gigi, menghela napas. Telepon Tin Nguit untuk kabar. Dia berkata tenang. Ya, nenek. Dia tertawa getir. Dia tersenyum dingin, hierarki salah. Apa? Dia belum sempat bereaksi, panggilan terputus. Aku. Dia menghela napas, selalu diputus. Seorang pengikut berkata tempat ini tidak aman. Mana? Dia mengaum saat pengikut menghilang. Di sini? Pengikut itu kembali gemetar. Kau telepon Tin Nguit. Dia memberi nomor, tidak mau diputus lagi. Ya? Pengikut itu hampir menangis tapi menurut. Dia menekan nomor, tapi langsung diputus. Tolong angkat. Dia berdoa, menelepon lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan begitu. Dia terisak, menelepon ke-4 kali. Mati? Dia bergumam, mati atau diblokir? Terpaksa, dia pinjam ponsel lain, hari ini harus telepon. Setengah jam kemudian, setelah 3 ponsel, akhirnya tersambung. Halo? Suara dingin Tin Nguit terdengar, jelas marah, hari ini terlalu banyak telepon. Ah, benar-benar menemukan N6NH? Dia terkejut. Ya. Dia lega, kali ini tidak diputus. Mereka terluka? Bagaimana sekarang? Dia bertanya cemas. Nona N6NH hanya terkilir ringan. Tuan S dan Nona Van Han selamat, jangan khawatir. Dia berkata. Syukurlah. Dia menarik napas lega. Yah. Dia ingin bicara lagi. Jika tidak ada kejutan, 3 hari lagi akan sampai. Dia berkata. Baik. Dia mencatat. Yah. Boleh aku jemput mereka? Dia bertanya lagi. Dia mengusap dahi, berbisik, aduh, pergi pula merepotkan, lebih baik tunggu tenang. Tidak boleh pergi? Dia mengernyit. Harus minta izin pada tuan ketiga. Dia menjawab. Tuan ketiga? Dia bingung. Yang kau telepon belasan kali tapi tidak angkat.
Dia mengingatkan. Dia, maka kau yang minta. Dia bergumam. Tunggu, ada satu pertanyaan terakhir. Dia berkata. Apa? Lain kali kirim pesan saja. Dia langsung menutup, hanya nada sibuk tersisa. Kenapa aku tidak terpikirkan? Dia menghela napas. Tuan ketiga, tugas selesai. Siapa yang tutup duluan? Dia menyipitkan mata. Aku. Pengikut itu berbohong. Bagus. Dia menyeringai dingin. Bab 1214, bukan apa-apa. Setelah sehari perjalanan berat, malam tiba mereka baru menemukan air. Malam ini makan sederhana saja. Van Han mengeluarkan ransum, biskuit dan daging kering. Ada panci untuk air panas? Tei Xiao-Xiao menatap Sop Hong penuh harap. Baiklah. Dia menghela napas. Tei Weiding diam, makan ransum. Tuan So, malam ini tidak berburu? Tei 7 bertanya. Tidak semudah itu. Sop Hong tersenyum. Atau mau berdarah sedikit untuk memancing binatang? Jangan. Tei 7 mundur cepat. Makan malam sederhana, ransum mengenyangkan perut. Mari rebus teh. Van Han taruh panci di api, isi air. Di bawah tatapan, dia keluarkan kantong teh, sobek, masukkan daun. Ada kopi? Tei Xiao-Xiao bertanya. Ada, nanti kubuatkan. Van Han menjawab. Baik. Dia tersenyum. Air mendidih, teh siap, mereka bagi cangkir kertas satu-satunya. Sisanya direbus lagi untuk kopi. Sungguh enak. Dia seruput kopi. Minum lebih. Tei Weiding berkata pelan. Kenapa? Dia heran. Dia gelisah, tak tahu minum atau tidak. Baik, putuskan begitu. Tei Xiao-Xiao bertepuk. Sop Hong lembut, kita harus bergiliran jaga, kalau tidak besok tak kuat berjalan. Baik, aku setuju. Dia berkata. Tei 7 dan Tei 8 jaga dulu, bangunkan aku jam 2. Dia tersenyum. Oke. Mereka lega. Kalau begitu istirahat. Dia berkata. Aku mau mandi. Van Han angkat tangan. Aku juga. Tei Weiding berkata. Pergi, hati-hati lukanya. Dia ingatkan. Ya. Dia bangkit. Aku bantu. Tei Xiao-Xiao pegang tangannya. Ini, sampo sabun. Sop Hong memberi. Terima kasih. Van Han tersenyum pergi. Dia pasang kain tahan air memisah. Rustle, mendengar suara, dia menatap Tei 7 dan Tei 8. Mereka gemetar, mundur. Dia jaga sampai mereka selesai mandi. Sekarang kalian juga mandi. Van Han keringkan rambut di api. Air dingin mengguyur tubuh, bahkan Sop Hong menggigil, pikiran segar. Mandi makan waktu 20 menit. Malam gelap, tanpa bulan, hanya api. Pagi hari, dia tersenyum, dia sudah berjaga. Van Han dan Tei Weiding bangun. Pinggangku sakit. Tei Xiao-Xiao berkata. Tidur lagi, akan terbiasa. Dia berkata. Tetap saja aku suka kasur empuk. Dia memutar mata. Baik. Sarapan tetap ransum. 20 menit kemudian, dia berkata, berangkat. Oke. Semua jawab. Mungkin keberuntungan atau aura bunuhnya, 2 hari tanpa bahaya. Aku ingat tempat ini, setengah jam lagi pantai. Tei 8 menunjuk. Kalau begitu istirahat. Dia berkata. Oke. Semua lelah. Tei Xiao-Xiao bersemangat, akhirnya keluar dari tempat terkutuk ini. Rustle, suara datang. Apa itu? Dia kaget. Bukan apa-apa. Sop Hong berkata. Tei Zhen yang cemberut, bukan apa-apa?
Dia muncul dengan 3 penyelamat dari kabut. Ah, bukan apa-apa, itu tuan ketiga. Dia lega. Uhuk, aku datang menjemput. Tei Zhenyan tersenyum. Tei Weiding makin dingin melihat Tandu. Dia gemetar. Kalian tidak terluka, kan? Tidak, hanya lelah. Sop Hong tersenyum. Kerja bagus, aku akan jamu pesta. Dia tersenyum ramah, membuat anak buah kaget. Weiding, berbaringlah, istirahat. Sop Hong berkata. Baik. Dia berbaring di tandu. Tim mengangkat hati-hati. Ayo, tahan sebentar, di luar bisa istirahat. Dia berkata. Van Han, kemari. Dia genggam tangannya. Dia bertanya, ada apa? Naik, aku akan menggendongmu. Dia berkata lembut. Bab 1215, mencari uang tidak mudah? Cepat. Sop Hong berkata tegas. Gadis itu, pasrah, memerah pipi dan bersandar di punggungnya. Tangan memeluk leher. Hehe. Sop Hong berdiri tegak, menahan gadis itu. T6 Din menoleh, melihat Te Chen Hien membuat udara dingin. 6 Din, kali ini kau menderita. Te Chen Hien merasa bersalah tanpa alasan. Aneh. T6 Din menutup mata, tidak melihat agar tenang. Dia benar-benar tak paham marahnya. Sop Hong membawa gadis di belakang, mereka berbisik, kadang tertawa, menarik perhatian. Setengah jam kemudian, angin laut sejuk bertiup, semangat naik, tiba di pantai. Splash! Ombak menghantam batu dan pasir, menimbulkan busa. Tenda terbuka, semua berlari keluar. 6 Din. Ngotin Nguyet berlari gembira, Lin Lo di belakang dengan payung. Benar, hujan turun, meski ringan. Mereka masuk Pulau Kabut menjemput T6 Din dan rombongan. Tin Nguyet, kenapa datang? T6 Din duduk di tandu. Karena khawatir padamu. Melihatnya aman, Ngotin Nguyet lega. Kakak Tin Nguyet, lama tak jumpa. Van Han turun dari punggung Sop Hong, memeluknya senang. Benar-benar, pergi tanpa bicara, bikin aku cemas. Ngotin Nguyet memeluk erat, memarahi. Van Han menggosok kepala, manja, maaf, terlalu mendesak, aku lupa. Mulut kecilnya ditekan, suara samar. Kau membuatnya cemas. Sop Hong tersenyum, mendekat. Tak terluka? Ngotin Nguyet tanya. Tidak, hanya lelah. Sop Hong menjawab lembut. Kerja keras. Ngotin Nguyet menghela napas. Lin Lo menutup payung bengkok, tersenyum, aman kembali sudah cukup. Semua masuk tenda, jangan kehujanan. Te Chen Hien berseru. Baik. Tenda luas, mereka masuk tanpa sesak. Minum teh panas. Pemuda menuang teh. Duduklah. Ia ajak. Di sini? Ngotin Nguyet mengernyit. Lupakan duduk, segera hubungi kapal atau pesawat. Ia berkata. Pesawat sudah datang. Te Chen Hien agak kesal, Tuan TAM diperintah. Bagus. Ngotin Nguyet mengakui. Belum ada kabar tim penyelamat? Sop Hong tanya. Belum. Ia menghela napas, 1 tim hilang, 2 tanpa kemajuan, seakan lenyap. Anjing pelacak pun tak menemukan, NK Box. Sop Hong terkejut. Ya, bahkan mereka tak bisa. Ia tersenyum pahit. Sop Hong mengernyit, berbisik, aneh. Aku juga, semoga kabar baik segera. Ia berdoa. Semoga. Sop Hong mengangkat bahu. Tok tok tok. Di luar, helikopter turun di pantai. Kalian kembali ke kota Qinghai dulu, nanti ku ucap terima kasih. Ia tersenyum. Baik. Mereka keluar kehujanan ke helikopter. T6 Din dibawa dulu, langsung ke rumah sakit. Aku tak mau, aku takut, butuh istirahat beberapa hari, nanti bantu. T Tieu Tieu membuka mata,
berbohong. Ia melotot, dia menutup pintu. Ai. Melihat helikopter pergi, ia menghela napas. Pemuda ragu, berbisik, Tuan TAM, mungkin minta bantuan Sop Hong. Kau yang bayar? Ia menoleh. Aku tak bilang apa-apa. Pemuda diam. Uang tak mudah, jangan buang sia-sia. Ia berkata, kembali ke tenda. Tak mudah? Bibir pemuda berkedut, kata-kata Tuan TAM. Jutaan tiap hari mudah baginya. Jangan buang. Siapapun bisa, bukan dia. Di Pulau Bulan Hitam dia habis 100 juta sebagai hadiah. Di helikopter, Van Han duduk di samping Sop Hong, Te Tiu Tiu di sisi lain, berhadapan dengan Te Nam Dinh, Lin Lo, dan Ngo Tin Nguyen. Tet Ed dan Teba tinggal di pulau membantu. Wajah kalian pucat. Lin Lo mengamati. Sop Hong menjelaskan, tidak apa, lama tak berjemur. Tidak boleh, pulang harus berjemur. Ngo Tin Nguyen serius. Sebenarnya bagus, tak perlu pemutih. Van Han polos. Bodoh, tak lama. Sop Hong tertawa. Baik. Van Han tersenyum. Kau sudah cantik, terlalu pucat aneh. Ngo Tin Nguyen tertawa. Ding. Ding. Ponsel seseorang berbunyi pesan. Bab 1216, Raja Ki Online. Dari Pulau Kabut kembali, helikopter mendarat di bandara, rombongan Sop Hong turun satu persatu. Te-Nam Dinh dibawa oleh petugas medis. Aku bukan cacat. Kelopak matanya bergetar, hanya keseleo, kenapa ribut begini? Tuan ketiga dan bos kedua memerintah. Direktur berambut abu tersenyum pahit. Tuan ketiga adalah Te Chen Hien, bos kedua Te Chen Fu, alasan gelar itu rumit. Dia kedua dalam keluarga, kedua dalam bisnis, kedua dalam boros, bahkan kedua dalam kecerdasan, jadi disebut bos kedua. Apakah bos kedua datang? Te-Nam Dinh bertanya pelan. Tidak, hari ini ada pertemuan sosial. Direktur menjelaskan. Baiklah. Te-Nam Dinh pasrah, dia akan tinggal, ayahnya sudah bicara. Nona Tiu Tiu, bos kedua juga memerintahmu cek kesehatan penuh. Direktur berkata. Aku tidak perlu, aku sehat dan tidak terluka. Te Tiu Tiu menolak. Jangan sulitkan kami. Direktur tersenyum pahit. Baiklah. Te Tiu Tiu mengalah. Sop Hong menggenggam tangan gadis itu, melambaikan tangan. Jaga kesehatan, aku akan kembali 2 hari lagi. Tuan So, bos kedua juga minta kau cek, untuk hilangkan risiko. Direktur tersenyum ramah. Haha, kenapa tidak ikut saja? Te Tiu Tiu tertawa. Tuan So, ini. Senyum direktur memudar. Senyum Sop Hong hilang, nada tenang. Apa ada masalah? Dia tersenyum sopan. Ada hubungannya denganku? Wajah direktur mengeras. Bos kedua hanya peduli padamu. Sampaikan terima kasih, tapi tidak perlu cek, cukup rawat baik Nam Dinh. Sop Hong melambaikan tangan, membawa gadis itu pergi. Tuan So? Direktur memanggil. Aku rasa kau sudah bosan jadi direktur. Suara Te-Nam Dinh dingin. Direktur pucat, suara bergetar. Nona Nam Dinh, itu perintah bos kedua. Lalu kenapa? Dia balas. Nam Dinh, aku akan datang 2 hari lagi. Sop Hong melambaikan tangan, tak berdaya. Baik. Suaranya tenang. Kalau begitu Nam Dinh, aku juga akan datang 2 hari lagi. Ngo Tin Nguyen melihat suasana tegang, memilih mundur. Baik. Te-Nam Dinh menyetujui. Istirahatlah, terutama kakimu, jangan jalan. Ngo Tin Nguyen berkata lalu pergi. Di gerbang rumah sakit, direktur menunduk diam. Tit-tit. Telepon tersambung, suara kuat Te Chen Fu terdengar. Nam Dinh? Ya. Dia menjawab, bertanya. Kau suruh paksa Sop Hong tinggal? Hal kecil ini pun gagal. Nada suaranya tidak senang.
Bos kedua, serius? Dia mengerutkan alis. Dia menghela napas, nada lembut. Namdin, panggil aku ayah. Karena aku tahu, aku ingin selidiki dia. Dia menjelaskan. Tidak perlu. Dia menggenggam ponsel. Namdin. Suaranya makin lembut. Bos kedua, urus pekerjaanmu, jangan ikut campur. Dia menutup telepon. Di taksi, Sopong duduk di samping sopir, Van Han, Ngotin Nguyen dan Lam Lo di belakang. Bicaralah di rumah. Sopong berkata lembut. Baik. 3 gadis mengangguk. Pukul 5 sore, mobil masuk Villa 7, berhenti di depan rumahnya. Jangan bilang lelah. Dia menegur. Kau yang mau ikut. Aku belum bilang. Van Han manyun. Baiklah. Dia mengelus kepalanya. Mandi, ganti baju, pakaianmu berjamur. Ya, agak bau. Dia mencium lengan, jijik, lalu lari ke atas. Duduk saja, minuman ada di kulkas. Dia tertawa. Baik, kau juga mandi, bau sekali. Ngotin Nguyen pura-pura jijik. Minum apa? Lam Lo ke dapur. Coca-Cola. Jawabnya. Tidak, ketua gemuk, soda tidak. Lam Lo menolak. Kalau begitu kenapa tanya? Dia melirik. Baik. Dia bersandar di sofa, menenggak susu sekotak. Kau adalah apa yang kau minum. Lam Lo tiba-tiba berkata. Apa? Dia tersedak, susu menetes. Tidak apa-apa. Dia menahan tawa, jepret foto. Apa yang kau lakukan? Dia duduk tegak. Posting status, kau seminggu tidak posting, aku bantu. Dia buka aplikasi, unggah foto tanpa edit. Aku bunuh kau. Dia terengah. Jangan marah, kau pasif, aku buat kau terkenal. Dia simpan ponsel. Tidak usah terima kasih. Bab 1217, besar kecil tamak uang. Tidak, penggemar hanya akan merasa kau bodoh tapi lucu. Lin Luo berkata santai, selain itu, citra publikmu tidak akan runtuh begitu saja. Kalau runtuh, maka kau boleh menangis, aku tidak peduli. Wu Tingyue berpikir, dia sudah cukup kaya, bahkan jika keluar dari hiburan sekarang, tidak masalah. Tenang, aku yakin. Lin Luo menjawab dengan bangga. Baiklah. Wu Tingyue menghapus susu di bibirnya, melempar kotak kosong ke tempat sampah. Lin Luo bertanya, malam ini menginap di sini? Bisa juga ke rumah Waiting. Wu Tingyue menyilangkan kaki santai, sengaja berkata, begitu tidak ganggu kita bersama. Kalau begitu ke rumah Waiting, jangan lupa beritahu dia. Lin Luo mengingatkan. Tahu. Wu Tingyue menjawab sambil kirim pesan. Waiting cepat balas 2 kata. Baik. Selesai? Wu Tingyue simpan ponsel, ubah ke mode senyap. Tidurlah lebih awal, besok ada jadwal. Lin Luo menasihati. Wu Tingyue melirik, kita bahkan belum makan malam, kau bicara terlalu cepat. Hanya mengingatkan. Lin Luo tertawa. Makan apa malam ini? Sop Hong turun pakai celana pendek, rambut acak-acakan. Yang sederhana saja. Wu Tingyue berkata. Aku mau daging. Suara Yun Han terdengar dari atas. Baiklah. Sop Hong tersenyum. Kalau begitu ikan rebus, daging sapi rebus, dan irisan daging rebus. Sayur cukup ditumis. Dia berkata. Kedengarannya enak, tapi cukup untuk Yun Han? Wu Tingyue menurunkan suara. Bagaimana dengan terong goreng? Lin Luo berbisik. Mudah, mau? Sop Hong tersenyum. Lin Luo mengangguk malu, ya, terima kasih. Dia masuk dapur, mencuci bawang putih jahe, memotong, masak nasi, siapkan cabai dan bumbu. Yun Han selesai mandi, turun, pakai celemek, mulai membantu. Perlu bantuan?
Lin Luo dan Wu Tingyue intip. Tidak, mandi dulu, hemat waktu, malam ini main mahjong. Yun Han melambaikan tangan. Baiklah. Wu Tingyue mengangkat alis ke manajernya, mahjong artinya tidak tidur cepat. Aku tidak peduli, jam 12 harus tidur, ingatkan aku. Lin Luo berkata tegas. Baik, kau yang desak aku. Wu Tingyue lempar kata, naik mandi. HMPH. Lin Luo gigit gigi, mengejar ke kamar mandi. Berkat Sop Hong dan gadis-gadis, makan malam siap jam 6. Harum sekali, warna rasa sempurna. Lin Luo menghirup, mau mengambil. Tunggu, biar aku foto dulu. Wu Tingyue menghentikan, ambil 89 foto. Sudah? Yun Han tanya tak sabar, lapar. Oke. Wu Tingyue tersenyum. Mari makan. Terong goreng enak sekali. Ikan rebus juga enak, tanpa duri. Yun Han makan gembira, mulut tak berhenti, mangkuk selalu penuh daging. Makan malam selesai 40 menit, meja hanya sisa piring kosong. Duduk, biar aku bersihkan. Lin Luo kumpulkan piring, masukkan ke mesin cuci. Ayo, mahjong mulai. Wu Tingyue melambaikan tangan, pergi ke ruang permainan. Mereka ikut, meja mahjong mulai, ubin otomatis tersusun. Sop Hong, lagu sudah rilis, kapan kau bebas? Lin Luo tanya sambil ambil ubin. Tentu untuk promosi, ikut acara nyanyi. Lin Luo berkata serius. Acara nyanyi? Sop Hong mengerutkan kening. 500.000 yuan. Wu Tingyue menambahkan. Yun Han menatap penuh harap. Sop Hong? Dia menarik bibir. Kapan rekam? Dia bertanya pasrah. Lin Luo lihat harapan, cepat berkata, besok kalau bebas, cepat selesai. Baik, besok saja, semoga tidak buang waktu. Sop Hong menghela nafas. Tidak akan. Lin Luo tersenyum, main sambil hubungi kru. Main baik dulu. Wu Tingyue menegur. Astaga, uang lebih penting atau mahjong? Lin Luo melotot. Tentu mahjong lebih penting, aku tidak kekurangan uang. Wu Tingyue berkata. HMPH. Lin Luo gigi terkatup. 10 menit kemudian, dia taruh ponsel, bilang besok dia dan Sop Hong ikut acara lagu baru. Yun Han, kau ikut juga, ya? Ada uang? Yun Han tanya malu. Ada. Mata Yun Han berbinar, dia mengangguk. Lin Luo menghela napas, memang uang bisa gerakan roh. Aktor mudah cari uang. Yun Han bergumam. Jangan iri, nanti aku berbisnis, uang datang lebih cepat. Sop Hong mengusap kepalanya. Kita belum pergi ke Damengsai. Yun Han bergumam. Segera, setelah kunjungi teman kita. Pergi. Sop Hong berkata lembut. Bab 1218, di televisi. Sop Hong dan Fan Han bangun di ranjang besar. Rambut berantakan mereka seperti sarang burung membuat mereka tertawa. Rambut kita meledak. Fan Han menubruk dada Sop Hong, menarik rambut hitamnya. Kau juga sama. Sop Hong menyusupkan jari ke rambut panjang lembutnya, menghirup harum lembut. Rambut panjang merepotkan. Fan Han berkata polos, tadi malam kau menekan kepalaku, aku tidak bisa bergerak. Maaf. Sop Hong menunduk mencium. Fan Han membelalakan mata, janggutnya menggores wajahnya. Dia manyun marah, janggutnya seperti sikat gigi di kulitnya. Ngongo. Fan Han mengerutkan alis, lalu memejamkan mata dan menerima. Setelah lebih dari 10 menit, dia keluar dengan wajah merah, meninggalkan Sop Hong tertawa. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Siapa? Fan Han cepat ke pintu, melihat lewat layar ponsel. Di luar ada Ngotin Nguyet dan Lam Lo. Kakak Tin Nguyet. Fan Han membuka pintu. Maaf mengganggu. Lam Lo tersenyum. Masuklah. Fan Han menyeringai. Tadi malam mereka main mahjong sampai fajar, lalu Ngotin Nguyet dan Lam Lo kembali ke villa seberang.
Nyonya Truong tidak ada, jadi kami datang sarapan. Ngotin Nguyat menjelaskan. Lam Lo duduk di sofa. Setelah sarapan kita rekaman. Baik, aku masak, tunggu. Van Han meregang dan masuk dapur. Tap-tap. So Pong turun. Pagi. Selamat pagi. Mereka menjawab. Dia berhenti. Harus pakai apa di acara? Aku sudah atur penata gaya dan merek sponsor, tidak perlu siapkan, kau dibayar juga. Lam Lo tersenyum. Aku iklan? So Pong mengernyit. Pintar. Lam Lo mengangguk. Mereka main ponsel. Ah, Nhungok posting. Lam Lo berkata. Biar aku lihat. Ngotin Nguyat membuka feed, melihat posting baru. Hendak operasi, sangat gugup. Dengan foto bersama kakak. Benar, hari ini operasi Nhungok, aku lupa. Ngotin Nguyat cepat menelepon. Halo. Suara lembut Nhungok terdengar. Ini aku, kakakmu Tin Nguyat. Ah, kak, selamat pagi. Nhungok bahagia. Ya, aku gugup. Dia berkata polos. Santai, dokter itu ahli kulit. Ngotin Nguyat menenangkan. Aku tahu, tapi tetap gugup. Suaranya gemetar. Ngok, bicara dengan siapa? Tanyan Hantan Ngok. Dengan kakak Tin Nguyat. Kak Tin Nguyat. Tan Ngok menyapa. Tan Ngok. Kak, tidak kerja hari ini? Nhungok bertanya. Kami rekaman acara, aku di rumah Sopong, nanti pergi bersama. Ngotin Nguyat menjelaskan. Ah, kau tinggal dengannya? Nhungok bertanya. Tidak, jangan omong kosong. Ngotin Nguyat memerah. Lam Lo menambahkan, dia tampil di acara untuk promosikan lagu baru. Hebat. Nhungok senang. Dia sudah sering di TV. Lam Lo tertawa, ingat kejayaan di Pulau Huyen Nguyat. Benar. Tan Ngok tertawa. Ngomongin aku? Sop Hong keluar, bercukur bersih, segar. Semua setuju. Dia tersenyum bangga. Pagi. Para kakak menyapa lewat telepon. Pagi. Dia menjawab. Kami rindu masakanmu. Nhungok berkata. Datang kapan saja, aku akan masak. Dia berkata hangat. Baik. Dia tersenyum. Ngok, semoga sukses, nanti aku traktir. Ngotin Nguyat berkata. Mau aku sapa? Van Han bertanya. Ya, semalam aku mimpi semua orang. Nhungok senang. Mimpi apa? Ngotin Nguyat penasaran. Di Pulau Huyen Nguyat, memanggang di pantai, ada Mau Chau dan si Kasar. Nhungok bercerita. Ah, sarapan. Van Han ingat dan lari ke dapur. Ngok, perawat bilang bersiap. Tan Ngok berkata. Baik. Dia menjawab, setelah operasi kita bicara lagi. Ya, cepatlah. Ngotin Nguyat mendesak. Ya, aku akan merindukan kalian. Nhungok mencium ponsel dan menutup. Kami juga harus pergi. Lam Lo berkata. Sarapan hampir siap. Van Han berkata. Tidak usah buru-buru. Ngotin Nguyat menjawab, lalu mengobrol dengan kakak Liu. Obati penyakitmu baik-baik. Lam Lo berkata. Bab 1219, Figuran. Aduh, setengah jam lagi macet. Dia menoleh marah, melotot pada Ngotin Nguyat, kesal dengan keterlambatan. Jangan buru-buru, kita akan sampai. Ngotin Nguyat pura-pura tidak melihat. Ugh. Ngotin Nguyat tercekik, berharap SUV jadi pesawat. Klakson-klakson. Mobil di belakang membunyikan keras. Lam Lo tetap dingin, tangan di kemudi tak bergerak. Setelah lama, SUV maju beberapa meter, lalu macet lagi. Di jalur kosong, T6 dicoba pindah, tapi mobil impor hitam langsung serobot.
Itu mobil impor hitam senilai lebih dari 60.000 yuan, kelas menengah bawah. Apa katamu? Lamlo turunkan jendela, mata melotot. Ah, ternyata wanita kecil, pantas menyetir begini. Pria botak paruh baya mengejek, penuh hina. Jalan sudah macet, bagaimana aku bisa menyetir? Lamlo tertawa marah. Kalau hebat, terbanglah. Ugh. Si botak terdiam. Kakak, tenang, jangan ribut. Van Han menasihati. Hanya Han-Han kecil yang mengerti aku. Lamlo menghela napas, tersenyum. Aku tidak marah, orang asing tak bisa mengganggu suasana hatiku. Bagus, terus begitu. Ngotin Nguyen tersenyum lembut. Lamlo marah. Aku tidak mati karena dia, tapi karena kamu. Ngotin Nguyen menggeser layar ponsel, bergumam. Tenang, tak ada apa-apa. Ngotin Nguyen berkata. Besok tidak bisa, aku janji bertemu Enam Din. Ugh. Setengah hari saja, sore harus rekaman. Lamlo berpikir lalu setuju. Sop Hong duduk di tengah, tersenyum mendengar mereka bertengkar. 2 jam pun berlalu. Setelah macet besar, SUV akhirnya tiba di parkiran bawah tanah tenda syuting. Lamlo turun, mendesak. Cepat, kita sudah terlambat lebih setengah jam, sutradara pasti marah. Didorong olehnya, 4 orang masuk, sutradara membuka naskah. Sutradara Li, maaf, jalan macet. Ngotin Nguyen tersenyum minta maaf. Sutradara Li, umur 43, bersemangat, melihat mereka tiba, wajah muram berubah senyum. Dia melambaikan tangan ramah. Tidak apa-apa, figuran lain belum datang, jangan buru. Sutradara ini juga aktor. Sop Hong berbisik. Ugh. 3 figuran langsung sakit hati. Perkenalkan, ini Sop Hong dan Van Han. Lamlo berkata. Haha, aku tahu, sering lihat di TV dan berita. Sutradara Li ulurkan tangan. Sutradara Li, senang bertemu. Sop Hong tersenyum sopan, melindungi Van Han di belakang, tak berjabat. Kau kenal aku? Sutradara kaget. Tidak. Sop Hong tetap tersenyum. Hah? Lamlo terkejut. Ugh. Sutradara menahan marah, ganti topik. Pergi rias dulu, segera syuting. Baik. Lamlo menghela napas, mendorong mereka, pria sudah menunggu. Itu Tin Nguyen dan Sop Hong, juga loli kecil. Perias wanita bersemangat, mata berbinar. Ehem, kakak, waktu mepet, rias dulu, nanti tanda tangan. Lamlo batuk, menengahi. Baik, jadikan Dewi makin cantik. Ya, aku urus Sop Hong. Loli kecil milikku, jangan rebut. Ah, hak rias dan gaya milikku. Perias itu memerah. Baiklah. Semua sibuk. Sop Hong, nanti tanda tangan untukku. Perias memohon. Baik. Dia tersenyum. Bisa rekam ucapan ulang tahun untuk anakku? Besok ulang tahunnya. Baik. Dia tersenyum lagi. Aku juga? Perias lain masuk. Ugh. Bibir Sop Hong kaku. Kalian apa? Sutradara Li masuk, serius. Tidak. Staf diam. Ada masalah? Ngotin Nguyen tersenyum. Tidak, hanya cek. Sutradara Li berganti wajah, senyum cerah, semua tercengang. Tenang, kulit mereka bagus, tak perlu banyak bedak. Perias berkata. Mungkin leluhur sutradara seniman ganti wajah? Sop Hong tertawa. Sepertinya. Lamlo tersenyum pahit. Pertama kali lihat dia tersenyum, seperti lihat hantu. Perias berbisik, menjulurkan lidah. Kreek. Pintu terbuka, figuran masuk, menyerahkan naskah. Ini naskah, sutradara suruh kalian baca dulu. Terima kasih. Lamlo mengangguk, membagi pada Ngotin Nguyen, Sop Hong, dan gadis itu. Bab 1220,
selamatkan diri sendiri. Sangat bagus, apakah proses acara jelas? Direktur Li tertawa keras. Jelas. Wu Tingyue dan yang lain mengangguk. Baik, mari kita jalani prosesnya dulu. Direktur Li tersenyum. Acara dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penampilan, program mengundang 6 peserta, beberapa bisa bernyanyi, beberapa tuli nada dan tidak tahu musik. Pada putaran pertama, keenamnya naik ke panggung satu persatu, masing-masing menyanyikan lagu dengan musik pengiring yang sama. Bagian kedua adalah menebak siapa yang benar-benar tidak bisa bernyanyi. Di putaran ini keenamnya akan memperkenalkan diri, mencampur kebenaran dan kebohongan. Sudah jelas? Direktur Li menekankan lagi. Jelas. Wu Tingyue dan kelompok itu menjawab. Baik, ada pertanyaan lain? Direktur Li bertanya. Wen Han berbisik, tidak ada profil peserta? Tidak, situasi mereka dirahasiakan, kalian harus menebak, itu yang membuat menarik. Direktur Li tertawa seperti rubah tua. Jika akhirnya yang tersisa justru yang tidak bisa bernyanyi. Wu Tingyue tercengang, merasa tertipu. Direktur Li tertawa licik, maka selamatkan diri kalian, mungkin bisa membedakan dengan kemampuan. Direktur Li, ini tidak baik. Lin Lu tak tahan berkata. Apa yang tidak baik? Direktur Li membalas, hanya begitu seru, acara punya sorotan, penonton meningkat, lagu solo kalian jadi terkenal. Baik, sebenarnya sederhana, jangan gugup. Direktur Li tertawa menenangkan. Tidak terdengar meyakinkan. Wu Tingyue menghela napas. Direktur Li menggulung naskah, melambaikannya, tidak apa-apa, ini rekaman, santai saja, penyuntingan akan membuatnya hebat. Hanya bisa begini. Wu Tingyue mengangkat bahu. Baik, ke panggung, semua di tempat, penonton ingat tersenyum dan bersorak, jangan jadi kayu. Direktur Li turun dengan naskah di tangan. Lampu siap. Semoga berhasil. Wu Tingyue menepuk bahu Sop Hong, dengan tulus berkata, kami mengandalkanmu. Sop Hong tertegun, kenapa dia? Belum sempat berpikir, dia dibawa ke kursi tamu. Wu Tingyue duduk di tengah, Sop Hong dan Wen Han di sisi, di belakang 3 lagi, 2 wanita dan 1 pria, pendatang baru dari perusahaan hiburan. Siang hari pukul 10:20, acara, siapa yang benar-benar tidak bisa bernyanyi, mulai direkam di Jiangle, lingkaran ketiga kota Jinghai. Saat musik terdengar, peserta pertama muncul, gadis berambut pendek dengan mikrofon, menyanyikan lagu hits Wu Tingyue, musim panas itu. Sepertinya dia benar-benar bernyanyi, mulutnya pas. Wu Tingyue mengerutkan kening, berbisik pada Sop Hong. Aku juga merasa terlihat nyata. Wen Han berkata polos. Baik. Wu Tingyue dan gadis itu mengangguk. Direktur Li juga mengangguk puas. 5 menit kemudian, peserta kedua naik, juga lip sync, juga lagu Wu Tingyue. Terdengar bagus. Wen Han mengangguk. Ini pasti nyanyi asli. Wu Tingyue menegaskan. Palsu. Sop Hong menyeringai. Wu Tingyue dan Wen Han terkejut. Ah, bagaimana kau tahu? Intuisi. Sop Hong menjawab samar. Begitukah? Tapi aku merasa itu nyata. Wu Tingyue bergumam. Aku percaya Sop Hong. Wen Han berkata. Peserta kedua turun, ketiga naik, lalu keempat, kelima, keenam. Setelah 6 tampil, lanjut perkenalan diri dan eliminasi. Peserta pertama kembali, gadis berambut pendek, suara lembut, agak gugup, gagap, terlihat menggemaskan. Sangat manis, tapi tidak terlihat bisa bernyanyi. Wu Tingyue ragu, enggan mengeliminasinya. Biarkan dia. Sop Hong berkata. Ah, kau menyukainya? Wu Tingyue menggoda. Sop Hong menahan mata berputar, tersenyum, aku merasa dia bisa bernyanyi, jangan berpikir berlebihan. Oh, begitulah. Wu Tingyue tersenyum. Sop Hong tidak akan begitu. Wen Han berbisik. Benar, Wen Han mengerti aku. Sop Hong tersenyum, menyesal terpisah oleh Wu Tingyue, kalau tidak pasti mengusap kepalanya.
Segera peserta kedua naik, lalu ketiga, keempat, kelima, keenam, masing-masing memperkenalkan diri dengan gaya berbeda. Baik, 3 tamu, pilihan kalian? Pembawa acara bertanya. Sangat bagus, semuanya berjalan lancar. Direktur Lee berkata bersemangat. Aku hanya berharap bukan si Tulinada. Lin Lu meringis, khawatir. Jawaban akan segera diumumkan. Direktur Lee tersenyum misterius. Lin Lu menghela napas, tidak bisa menyeret direktur ke toilet dan memukulnya. Ya, begitulah. Sop Hong mengangguk, nomor 1 dan 4 adalah gadis, keduanya bisa bernyanyi, dia sangat yakin. Baik, pilihan kami adalah nomor 1 dan 4. Wu Tingyue menjawab. Baik, maka nomor 1 dan 4 maju selangkah, yang lain kembali ke belakang panggung. Pembawa acara melanjutkan.